Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 02 bertemakan dengan ekologi dan judulnya adalah Visualization and Verification of Simple Rules-Based Food Webs. Perkenalkan saya Amalia Putri dengan NIM 135222042. Saya Fernandiusan Ari Nugroho, NIM 135222078. Saya Julian Santos tadi NIM 135222080. Baik, di sini agendanya ada introduction hingga conclusion, termasuk dengan demonya juga. Untuk latar belakangnya, ekosistem terdiri dari spesies yang saling berinteraksi, dan food web digunakan untuk mempresentasikan hubungan tersebut. Karena metode tradisional kurang efisien, untuk sistem yang lebih kompleks, proyek ini menggunakan pendekatan komputasional berbasis aturan seperti random, cascade, niche, dan sparse niche. Model niche telah ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya unggul dibanding model lainnya. Selanjutnya, model niche dan variasinya, misalnya sparse niche, menunjukkan potensi dalam menangkap struktur food web nyata dengan kompleksitas minimal. Lalu yang kedua, akurasi model-model ini perlu divalidasi dengan data food web nyata dari sumber terpercaya seperti Global Web Database. Ketiga, masih kurang tersedia alat yang mudah diakses untuk visualisasi, analisis, dan perbandingan food web antara data empiris dan model berbasis aturan. Tujuan proyek ini adalah, pertama, menjawab apakah model food web berbasis aturan, khususnya niche dan variannya, dapat mereplikasi struktur dan karakteristik food web nyata. Kedua, mengembangkan varian model seperti sparse niche dan menguji efektivitasnya dalam meniru struktur food web empiris. Ketiga, memvalidasi hasil model dengan food web nyata dari Global Web Database dalam bentuk sesuatu. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas eksplorasi food web melalui pengembangan website interaktif yang menampilkan visualisasi grafis dan penghitungan metrik ekologi secara otomatis. Oke, tadi kan sudah dibilang ya ada banyak food web berbasis aturan ya. Memang kita implementasi modelnya itu adalah model random, cascade, niche, dan sparse niche. Tapi sebelum itu, sebenarnya apa sih itu? Dan kenapa kita bisa membuat food web berdasarkan aturan tersebut? Jadi sebenarnya random, cascade, niche, dan sparse niche itu adalah adalah serangkaian kayak heuristik yang dipakai untuk kayak mengisi suatu adjacency matrix yang eh, sesuai dengan yang cukup masuk akal untuk mensimulasikan struktur food base pada real life. Perlu diingat bahwa random, cascade, niche, dan sparse niche itu dibangunnya tuh berstruktur atau lebih tepatnya each one upgrades the last one. Misalkan random apa misalkan cascade itu adalah upgradean dari random, niche itu adalah upgradean dari cascade dan sparse niche adalah upgradean dari niche. Kalau pada aturan yang random ya seperti katanya kita mengisi food web secara random, kita mengisi edge-nya secara random. Lalu saat cascade masih masih secara random tapi dikasih restriction bahwa yang makhluk hidup di tropis yang bawah tuh eh, nggak bisa makan makhluk hidup di tropis yang lebih atas. Kalau misalnya Nietzsche itu, jadi kita di tiap makhluk hidup itu dikasih suatu value dari antara 0 sampai 1, dan itu menggambarkan kayak tropik level mereka. Dan di tiap tropik level tersebut, tiap makhluk hidup itu juga dikasih kayak jendela makannya masing-masing gitu. Misalkan, oh ada mungkin kelinci gitu adalah tropik yang rendah kan. Itu dikasih trofiknya 0,1 dengan jaraknya dengan range-nya tuh let's say 0,05 gitu. Berarti dia bisa makan eh, makan dari 0,1 kurang 0,05 dan sampai dengan 0,1 plus 0,05. Selain itu ada sparse niche model. Ini adalah model yang sebenarnya tidak diulas dalam penelitian sebelumnya oleh, nanti saya tunjukkan deh. Eh, Pokoknya sparse niche model itu adalah variasi dari niche model di mana si rentang makanannya itu dikasih suatu gap gitu. Hal ini tuh ingin memsimulasikan bahwa ya kadang-kadang makhluk hidup tidak ingin makan sesuatu yang ya terlalu dekat dengan tropiknya gitu. Nah, bagaimana cara kita tuh memvalidasinya tuh berdasarkan beberapa metrik, yaitu top species fraction, yaitu kayak berapa persentase makhluk hidup yang ada yang ada di kayak top predator gitu, intermediate species, yaitu berapa persen makhluk hidup yang memiliki predator dan memiliki prey, basal species, yaitu eh, persentase makhluk hidup dalam food web yang tidak memiliki prey. Terus ada generality standard deviation, vulnerability standard deviation, maximum trophic similarity, mean chain length, yang berarti itu kan ini food web itu kan terdiri atas itu ya lantai-lantai makanan ya. Dan lantai makanan ini kayak rata-rata dari panjangnya itu bisa di itu main chain length. Chain length standard deviation, log number food chain, loop fraction,
cannibalism fraction, dan mean maximum similarity. Untuk si visualisasinya, tadi kita menggunakan Next.js, eh, dan apa namanya, library namanya Reactflow. Untuk tubes ini sendiri kan memerlukan penggunaan Python ya, jadi kami menggunakan Python, lebih tepatnya Flask itu untuk membuat yang si kayak API untuk food web yang berbasis rule ya. Prosedur validasinya itu kita nanti membangun 50 model untuk tiap rule, yang rule set tadi di random, cascade, niche, sparse niche, untuk kayak 5 buah ekosistem yang berbeda. Dari situ kita menghitung rata-rata metrik ekologi pada model dengan 3% perbedaan dengan connectance yang empiris. Maksudnya gimana? Kan nanti apa tiap sebelum itu connectance itu ada apa? Connectance itu adalah kayak kemungkinan berapa banyak kemungkinan berapa banyak edge yang terdapat, bukan gitu ya. Connectance itu adalah kayak hasil bagi antara banyak edge yang terdiri pada food web dibandingkan dengan banyak edge yang bisa saja terjadi dalam food web tersebut. Kan of course, itu bisa itu ada di food web empiris dan juga di food web yang kita buat dengan algoritma ya. Nah, pada saat generasi food web dengan algoritmanya, kita tuh kayak eliminasi food web yang tidak pada 3% perbedaan dengan connectance empiris. Oke, jadi mungkin kita bisa coba visualisasinya dulu. Eh, Jadi ini contoh visualisasinya, kita bisa memasukkan CSV, dan dari situ kita bisa melihat food web yang dihasilkan, di mana yang bawah itu adalah bahasa spesies, yang dan merah itu top species, bisa dilihat legendanya. Dan dari sana kita bisa membandingkannya dengan food web yang dibuat dengan algoritma. Oke, selanjutnya hasilnya bisa diulas oleh Julian. Baik, jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa dalam eksperimen yang dilakukan diambil hanya 50 sampel. Kalau mengacu pada paper yang dijadikan referensi, sebetulnya yang diambil adalah 1000, sehingga ada perbedaan yang cukup banyak, di sana. Uh, Sehingga mungkin hasil yang dihasilkan sebetulnya tidak seakurat atau tidak spesifik apa yang disebutkan dalam paper asli yang menjadi referensi pertama kami. Namun dapat dilihat di sini, walaupun demikian terdapat beberapa karakteristik yang setidaknya menunjukkan perbedaan performansi antar model yang kami gunakan. Sebagai contoh, mungkin kalau 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 kita hanya melihat pada bagian level tropik, yaitu distribusi yang dilambangkan huruf T, I, dan B, maka di sana terlihat bahwa antara model random, cascade, niche, dan sparse niche sebetulnya tidak memberikan performance yang begitu berbeda, seakan-akan semuanya random. Namun kita dapat melihat bahwa um, pada hal yang terkait dengan struktural kompleksitas atau kompleksitas struktural dari model, yaitu hal terkait kanibalisme dan loop, sebetulnya model-model yang lebih kompleks seperti niche dan sparse model memberikan hasil yang lebih baik. Terutama mungkin kita bisa melihat pada bagian yang loop, karena pada percobaan yang kami lakukan, aspek kanibalisme pada rantai makanan kami coba hilangkan. Namun kita dapat melihat bahwa pada bagian loop, jelas bahwa niche dan sparse niche model memberikan hasil yang masuk akal dibandingkan dengan random yang mengeluarkan angka sekitar 60% ataupun 31%. Pada bagian yang lain, yaitu pada properti chain atau pada properti rantai makanan, kita dapat melihat bahwa ketiganya memiliki performansi yang kurang lebih sama. Pada bagian vulnerability in interactions, yaitu standar deviasi untuk yang GNSD dan FOSD, kita dapat melihat bahwa di sana performansi modelnya sangat bervariasi. Mungkin kita dapat melihat bahwa hasil niche dan sparse niche itu untuk bagian GNSD, untuk tabel yang ketiga di lokasi Malawi itu lebih dekat dengan raw dibandingkan yang random maupun cascade. Walaupun untuk tabel yang keempat, ternyata malah mungkin lebih dekat yang random kepada raw daripada yang niche dan sparse niche. Lagi-lagi mungkin ini terjadi mungkin karena ada perbedaan dari jumlah sampel yang digunakan. Namun kalau kita melihat kepada yang kolom paling kanan di tabel, mungkin terlihat bahwa semuanya itu seperti sama, seakan-akan memang kita sudah menyeleksi model yang digunakan, dan memang benar bahwa model yang digunakan itu kami seleksi. Tapi sebetulnya tidak semua model memiliki konektansi yang sama, dan artinya tidak semua instance pada hasil eksperimen yang kami gunakan memiliki bentuk yang sama juga, karena terdapat perbedaan-perbedaan walaupun dalam range konektans yang diterima itu perbedaan 3% dari yang sebenarnya. Maka sebagai kesimpulan, masih terdapat beberapa perbedaan antara data empiris dan hasil rule-based, seperti yang tercermin dalam metrik ekologi tertentu. Kemungkinan ini terjadi akibat kurangnya sampel, yang tadi saya sudah jelaskan. Kalaupun sampelnya banyak, belum tentu juga ini akan memberikan hasil yang 100% sama. Karena modeling ini mencoba untuk memodelkan rantai makanan dengan cara yang sederhana, sehingga tentunya mengorbankan akurasi tertentu, ataupun presisinya. Dan sebagai bentuk kontribusi kami telah membuat visualisasi food web yang user-friendly untuk pengguna untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana model-model sederhana dapat merefleksikan model rantai makanan yang sebenarnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.